Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi, untuk podcast kita hari ini, saya mengundang beberapa narasumber. Yang pertama, perkenalkan, saya Muhammad Restu Frandika Bruto. Saya Kindiawin Putri. Saya Sten Manurung. Saya Juliatun Intanto. Untuk podcast kita hari ini, kita akan membahas arahan Presiden terkait pemberantasan kejahatan cyber dan makin marak di Indonesia. Jadi, saya beberapa pertanyaan terhadap narasumber saya undang. Pertanyaan pertama, apa sih yang melatar belakangi Presiden menekan pentingnya pemberantasan kejahatan cyber? Nah, jadi yang melatar belakangi hal tersebut dikarenakan kasus cybercrime sudah terus meningkat dan mengancam keamanan masyarakat, stabilitas layanan digital, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital dan pemerintah. Benar, memang meningkat. Tapi masalah ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Pemerintah terlihat sedikit lebih terlambat akan menyadari urgensi ini. Seharusnya tindakan serius ini lebih dilakukan sejak lama. Tapi, mengapa skema digital itu semakin penting untuk saat ini? Nah, karena dalam kehidupan kita, sekarang semua pada serba digital. Mulai dari transportasi, transaksi, komunikasi. Nah, jadi juga resikonya juga ikut meningkat. Nah, masalahnya bukan hanya aktivitas masyarakat yang meningkat, tapi infrastruktur sistem pemerintah juga masih mengalami kebocoran. Jadi, bukan karena masyarakat yang rawan, namun karena pemerintah juga masih memakai sistem digital yang masih lemah. Jadi, apa sih poin utama yang telah disampaikan oleh Presiden dalam pemilu? Jadi, Presiden menekankan peningkatan keamanan digital. Kemudian, merespon cepat terhadap laporan, penguatan deteksi dini, kemudian kolaborasi antar lembaga. Instruksinya sangat bagus. Tapi kita sudah sering mendengar sering mendengar arahan seperti ini. Tapi ini nggak ada hasil nyatanya. Yang jadi ini adalah masalah. Masalahnya ini harus yang kita eksekusi, bukan tentang pernyataan saja. Emangnya arahan Presiden terhadap pemerintah apa aja? Ya, Kominfo diminta untuk memperkuat sistem keamanan, mempercepat penanganan laporan, dan memblokir semua situs penipuan secara lebih proaktif. Nah, masalahnya, dalam kehidupan kita ini, banyak laporan masyarakat ke Kominfo ini, dia masih lambat diproses. Dan pemblokiran situs itu, biasanya baru dilakukan setelah banyak korban yang jatuh. Jadi arahan ini, belum terasa, efeknya itu belum terasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa sih bentuk-bentuk kejahatan cyber yang sedang meningkat pada saat ini? Nah, dari info yang saya dapat, terdapat bentuk-bentuk kejahatan cyber seperti penipuan online, phishing, penyalahgunaan data pribadi, peretasan akun, deepfake, maupun hingga ransomware. Ya, benar memang meningkat. Tapi itu terjadi karena sistem keamanan kita yang reaktif, bukan yang preventif. Kita itu selalu menunggu kasus viral terlebih dahulu sebelum bertindak. Sekarang, apa sih dampaknya kasus itu jika tidak segera ditangani? Nah, dampaknya itu bagi kita itu sangat banyak. Yang pertama itu ada juga nih kerugian finansial, turunnya kepercayaan masyarakat, bahkan potensi gangguan layanan publik juga merasakan itu. Nah, dan yang lebih parahnya lagi, masyarakat merasa tidak dilindungi. Mereka harus menghadapi penipuan dengan sendirinya tanpa ada perlindungan dari negara. Apakah langkah Kominfo sudah cukup untuk menangani permasalahan tersebut? Ya, sejauh ini sih sudah ada perkembangan. Misalnya nih, ada pemblokiran situs-situs dan peningkatan edukasi digital. Sebenarnya, ini tuh masih jauh sih dari kata cukup. Kenapa? Karena juga, ya seperti yang kita tahu, transportasi di sini juga masih minim, baru penanganan laporannya juga lambat, bahkan masih banyak tuh terjadi, kebocoran data masih sering terjadi, tanpa ada penjelasan resmi dari atasan. Nah, sekarang apa sih tantangan paling besar bagi pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut? Tantangannya itu modus penipuan itu jadi berkembang dan literasi masyarakat itu semakin rendah. Tantangan sebenarnya itu jatuh ke koordinasi antara lembaga dan penegakan hukum yang lemah. Teknologi bisa memang dibeli, tapi koordinasi dan komitmen itu tidak bisa dibeli. Jadi bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta bisa ikut membantu? Ya, pemerintah bisa membuat regulasi, swasta bisa memperkuat teknologi, dan masyarakat itu bisa lebih waspada dan melapor kejadian yang ada. Bagus sih teorinya, tapi praktiknya itu sangat-sangat sering hanya sebagai formalitas. Banyak loh platform swasta itu yang lebih aman daripada platform yang ada di pemerintah. Nah, berikutnya, mengapa edukasi digital itu penting untuk saat ini?
Oke. Nah, jadi mengapa edukasi itu penting? Karena dari survei yang kita dapat, masih banyak pengguna itu yang tidak paham akan keamanan. Nah, karena tidak paham akan keamanan ini, banyak orang aduh, banyak orang yang menjadi korban atas digital ini. Ya, setuju. Tapi jangan sampai masyarakat yang disalahkan. Terus banyak kasus juga yang terjadi karena data bocor diakibatkan dari lembaga pemerintah dan juga perusahaan yang besar. Jadi, apakah masyarakat sudah siap akan bahayanya seriklan itu? Nah, itu tergantung. Karena sebagian sudah, namun sebagian belum. Tapi bukan salah mereka juga. Semuanya itu bukan salah mereka. Bahkan modus penipuan ini semakin canggih. Modus penipuan ini bisa juga mengirim pesan ke kita. Bahkan menyerupai mirip sekali dengan pesan resmi yang kita terima. Nah, seterusnya, apa sih langkah generasi muda untuk menjaga keamanan data kita? Oke, saya punya beberapa sih langkahnya. Yang pertama itu kita pasti menggunakan password yang kuat, kita menggunakan 2FA, baru kita juga harus menghindari link-link dari yang mencurigakan gitu. Kita itu jangan suka mengunggah data pribadi kita itu ke sembarangan gitu. Tapi kalau data mereka bocor dari instansi besar, langkah-langkah itu tetap tidak cukup menurut saya. Jadi perlindungan sistemik itu lebih penting. Jadi sekarang, apa sih solusi yang paling efektif untuk menegakkan penipuan online? Jadi kita memberikan edukasi, kemudian kolaborasi dan juga penindakan yang tegas. Tentunya yang paling utama yaitu penegakan hukum yang benar-benar menyasar pada pelaku utama. Bukan hanya pada kaki tangan orang tersebut. Nah, tanpa itu tentunya kejahatan akan terus berulang. Jadi, apa sih harapan terbesar masyarakat terhadap pemimpin setelah Presiden memberikan arahan? Ya, semoga aja sih lebih protektif, lebih transparan, dan lebih protektif terhadap masyarakat yang respon itu sangat lambat gitu diproses gitu. Harapan yang bagus, tapi masyarakat membutuhkan bukti yang nyata, bukan hanya sekedar wacana. Jadi, apa sih masa depan yang paling masyarakat impikan terhadap digital Indonesia jika arahan itu tidak diterapkan? Jika konsisten, keamanan digital Indonesia bisa jauh lebih maju, dan masyarakat lebih terlindungi. Nah, tapi ya, kalau eksekusi itu tidak berubah sedikit pun, kita akan menghadapi masalah ini lagi tahun-tahun ke depannya. Nah, kuncinya itu ada di mana? Kuncinya tentunya ada di tindakan, bukan di pernyataan. Jadi, itu saja podcast kita untuk hari ini. Terima kasih telah menonton podcast kita untuk hari ini. Nah, para teman-teman, tetap waspada di dunia digital, dan jangan lupa terus kritis terhadap kebijakan publik. Bye!